Shalom. Mana tangan-tangannya sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang di pagi hari ini. Kita harus penuh semangat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kita mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah, sakit, penyakit, apapun yang saudara alami saat ini, kita percaya Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik bagi kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Datang pada Yesus. Tuhan Yesus akan beri yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini saudara-saudara belum mendapatkan jawaban-jawaban doa saudara. Sakit masih ada, persoalan masih ada, tapi Tuhan Yesus menjanjikan Tuhan akan memberi yang terbaik buat kita. Tuhan berikan tepat pada waktunya bagi kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Haleluya Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Haleluya Yesus. Sujud di altarnya. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Haleluya Yesus. Darui hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, kita katakan dengan sungguh-sungguh bila hati kita, haleluya Yesus, bila hati terasa berat, haleluya Yesus, datang pada Yesus. Haleluya, apapun beban saudara-saudara, apapun masalah saudara, kami percaya Tuhan berikan kelegaan. Tuhan janjikan pada Tuhan, Tuhan selalu memberi yang terbaik. Haleluya Yesus. Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya Yesus. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Angkat tangan saudara-saudara. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Dia ubah hidupku.
Jemaat katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, lihat tangan anak-anak-Mu Tuhan. Mereka datang Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Apapun masalah mereka Tuhan, apapun sakit mereka Tuhan, kami percaya Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Yang di rumah maupun saat ini Tuhan, Engkau melawat umat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan melawat umat-Mu Tuhan. Amin Tuhan, Engkau mengubah hati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengubah hati anak-anak-Mu Yesus. Perbarui hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita katakan sama-sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sujud di altarnya. Haleluya. Sujud di altarnya. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Haleluya Yesus. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di mujizat terjadi. Haleluya. Mujizat kesembuhan terjadi. Haleluya Yesus. Kesembuhan pemulihan terjadi. Haleluya Yesus. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat tangan saudara, sembah Dia. Ucapan syukur bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Katakan haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Hiarala balawa shikarala balawa shikarala balawa. Hiarala balawa shikarala basande. Mujizat terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi Yesus. Haleluya Yesus. Engkau menjamah Tuhan dan di rumah-rumah. Di saat ini juga Tuhan kami percaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi tempat ini Tuhan. Hiarala bashikarala balawa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hiarala balawa shikarala balawa. Hiarala balawa shikarala balawa. Hiarala balawa shikarala balawa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi.
Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Engkau melawat kami Tuhan, dari ujung bangku depan sampai terbelakang Tuhan Engkau menjamah Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Yaralaba shikaralaba lawa shikaralaba. Kami pun akan percaya Tuhan Engkau melawat jemaatmu juga yang di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya kesembuhan, pemulihan akan terjadi buat jemaatmu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang berfirman Tuhan, di saat kami datang kepadamu, segala beban kami, segala masalah kami Engkau telah angkat. Engkau berikan yang terbaik buat kami. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau berikan tempat pada waktunya buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Ralaba Shikara Laba Lawa Shikara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, ibadah kami itu bukan ibadah biasa-biasa Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengalir buat kami. Kami percaya waktu kami datang tidak sama waktu kami pulang. Kami membawa kemenangan daripada Engkau. Kami membawa kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Ya Ralaba Shikara Laba Lawa Shikara. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus beracara buat kami Tuhan, dari awal tengah sampai akhirnya. Biarlah hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu kami rasakan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Belum meriah. Haleluya. Semangat pagi. Haleluya. Beri, coba kiri kanan beri senyuman. Senyuman yang manis. Coba kalau masih ada yang cemberut, kasih senyum. Hai, bangun dong, senyum dong gitu. Haleluya. Ayo kita mau menari buat Tuhan Yesus. Amin. Mau menari buat Tuhan Yesus? Mau menari buat Tuhan Yesus? Belum ada suaranya, mau menyanyi buat Tuhan Yesus? Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Masih pagi, kita mau olahraga, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Belum semangat. Amin. Haleluya. Ke kanan dulu ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Tinggikan nama-Mu. Haleluya.
lagi harus lebih semangat, amin. Kalau belum main nanti suruh ke depan, kalau belum mau gerak. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Depan. Oh, oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Masih kuat memuji nama Tuhan? Masih kuat memuji nama Tuhan? Minggu depan datang lagi ke GS. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan dan rencana yang terbaik buat kita, amin. Haleluya. Tuhan ajarkan kami, Tuhan, untuk mengerti akan rencana-rencana Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau selalu memberi yang terbaik buat kami, Tuhan. Karena rencana-Mu adalah rencana yang terbaik buat kami, Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih, Tuhan. Ajarku mengerti, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Inilah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Engkau sanggup Tuhan. Angkat tangan saudara-saudara, kami silakan buat hambanya. Ku mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan, Kau yang ajaib. Oh haleluya, Dia dipuji, Dia disembah. Oh glory, lama sendio. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk pagi hari Tuhan di bulan September, minggu kedua, kembali kami dapat beribadah, bersekutu dengan segala pengamanan-pengamanan. Namun hati kami Tuhan bersorak, bersyukur dan berterima kasih karena Kau sendiri yang memeliharakan dan memimpin kami sampai dengan saat ini. Dan biarlah Engkau sebentar yang berbicara. Kata-kata kepada kami semuanya tidak cukup hanya sampai di telinga kami saja. Tidak cukup hanya sampai Tuhan kepada batas-batas kami, mencerna dengan akal sehat kami. Tapi kami ingin Tuhan supaya setiap apa yang kami dengar, yang Kau terjemahkan spesial untuk setiap pribadi kami, akan ditulis oleh Roh Kudus di dalam loh hati kami masing-masing. Waktu boleh berjalan, usia boleh bertambah, tapi firman yang Kau tuliskan di dalam hati kami tidak akan lenyap, tidak akan berubah. Tapi firman itu akan tetap ada di situ karena Engkau yang menuliskannya. Biarlah Roh Kudus, sumber dari segala hikmat, menguraikan, menerjemahkan, mencerahkan apa yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap pribadi kita mengatakan, amen. Berikan tepuk tangan yang hangat, saudaraku. Glory. Everybody, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu pada hari yang sangat-sangat berbahagia. Ini minggu kedua dari bulan September, saudaraku, 2020. Masih terus dalam keadaan seperti ini, tetapi kita yakini bahwa dari gelap terbitlah terang. Amin saudaraku. Selalu demikian. Selalu demikian. Di dalam perjalanan manusia, apapun yang dilalui, dari gelap terbitlah terang. So, firman Tuhan yang ingin kita renungkan pada pagi hari yang penuh keberkatan ini, katakan sama-sama, 1, 2, 3, Judgment Day. Sekali lagi, Judgment Day. Tidak ada seorang pun di antara Anda mungkin tema ini berbunyi di telinga, saudara. Dan kalau saya tanyakan juga mungkin bunyi daripada tema ini memang tidak banyak berbunyi. Tapi Judgment Day, saudaraku, yang saya ambil ini, saudaraku, adalah tema dari sebuah film blockbuster besar yang dimainkan, saudaraku, oleh Schwarzenegger. Saudaraku, akan bintang film terkenal, saudaraku sekali, Arnold Schwarzenegger. Saudaraku, film-filmnya blockbuster semua dan meliputi beberapa tahapan. Saudaraku, kalau nggak salah ini 3 atau 4, saudaraku. Tapi Judgment Day adalah salah satu di antaranya, dan tentunya kita tidak akan membicarakan Arnold, saudaraku, di dalam actionnya di dalam film ini. Tapi Judgment Day berarti hari penghakiman, saudara. Dan kita tidak ingin bikin takut siapapun pada hari ini, saudaraku, sebab kita tidak ingin menakut-nakuti. Gereja tidak membawakan Injil yang menakutkan, saudaraku, sebab namanya juga good news, berita yang baik, saudaraku. Tentu di dalam berita yang baik ada nasihat, teguran, peringatan, dan apapun juga. Tapi pada intinya selalu kita menyambut sesuatu itu sebagai berita yang baik. Tidak pernah kita mendengar sesuatu itu menjadi berita yang menakutkan. Dan tidak ada, saudaraku, pendeta atau siapapun juga yang membawa berita untuk menakut-nakuti supaya engkau mengikuti. No. Tidak ada seperti demikian halnya. So, jangan menghakimi supaya jangan engkau dihakimi.
Saudara, jangan mengukur, sebab dengan ukuran engkau mengukur, engkau akan diukur. Ini intinya daripada Markus dan satu ayat lainnya lagi. Terus ini adalah hal yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan, di dalam pembentukan karakter diri kita. Sebab kita bersosialisasi dengan banyak orang. Kita bergaul dengan banyak orang dalam kehidupan kita. Dan sewaktu-waktu, dengan lidah yang tidak bertulang ini, kita bisa menilai, kita bisa mengukur, kita bisa menjelekkan, kita bisa, saudaraku, mengucapkan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Dan kita perlu berhati-hati, supaya kita tidak sampai, saudaraku, menyadari bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari perkataan kita, pada gilirannya akan kembali kepada diri kita. Engkau menabur kebaikan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan kembali. Engkau menaburkan kejahatan, yang jahat itu akan terjadi dan engkau sendiri akan dihancurkannya. Dan segala apa di dalam hidup kita, tabur dan tuai, perlu kita jaga dan berhati-hati di dalam kehidupan ini. Tentu kita harus menilai, saudaraku bilang, mana kau ada di dalam satu perusahaan, tentu kau harus menilai pribadi-pribadi yang bekerja dengan kau atau di bawah pimpinanmu. Saudaraku, supaya dengan demikian, kau harus memberikan penilaian. Apakah dia berlayak, naik kelas, naik pangkat, dan lain. Tentu itu dilakukan. Tentu semua dilakukan, saudaraku, dengan tata cara yang berlaku di dalam perusahaan, usaha, atau apapun yang dilakukan. Di dalam kita melihat akan pelayanan, siapa yang melayani, apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya, kita perlu ingatkan supaya dengan demikian senantiasa kita makin menghasilkan. Karena itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Dan kita ingin, saudaraku, bahwa budaya menegur, memperingatkan, memang merupakan budaya dari kehidupan anak-anak Tuhan. Kita tidak ingin, saudaraku, bahwa ketika kita ditegur, dinasehati, diperingat, langsung kemudian, saudaraku, engkau menjadi kecewa, engkau menjadi marah, engkau menyimpan kesalahan. Dan ini yang mungkin membedakan budaya timur dengan budaya barat. Di budaya barat, Anda boleh berdebat sekeras-kerasnya, Anda boleh pukul meja, tapi ketika Anda keluar dari ruangan itu, urusan selesai. Karena itu menyangkut pekerjaan dan tidak menyangkut pribadi. Ya, ini pegang ini. Suatu hari di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, Anda mungkin diingatkan, Anda mungkin ditegur, Anda mungkin dinasehati, Anda mungkin dimarahi. Terimalah semuanya. So pada akhirnya engkau belajar, saudaraku, seperti firman Tuhan mengatakan kepada kita, ujilah diri kita. Ujilah segala sesuatu. Ujilah segala hal yang datang pada diri. Lihat apa yang berfaedah, yang harus kau perhatikan dalam melihat akan dirimu. Supaya dengan demikian, saudaraku, engkau belajar untuk memperbaiki, mengoreksi diri. Dan dengan demikian, engkau tidak hanya menjadi pribadi yang sebaliknya menghakimi, menilai, pada akhirnya maling teriak kita menunjukkan jari kita kepada orang lain, kita tidak tahu bahwa jari-jari yang banyak justru mengarah kepada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita ingin tabur di dalam kehidupan ini, apa yang baik, apa yang manis, apa yang benar, apa yang disebut kebajikan, taburkanlah itu semuanya. Supaya dengan demikian pada gilirannya akhirnya itu akan kembali kepada diri. Tidak ada sesuatu, saudaraku, di dalam hidup ini yang sia-sia. Yang engkau kerjakan di dalam mengiring akan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Dan apapun yang kau kerjakan, saudaraku, engkau sadari kau lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Apakah engkau memberikan akan suatu yang menunjukkan pada dirimu motivasi, ingin memberikan, saudaraku, nasihat, ingin memberikan, saudaraku, akan penghiburan, berdoa, apapun yang kau lakukan tidak akan sia-sia.
Tidak ada orang, saudaraku, yang Tuhan kasih yang menganggap bahwa di dalam Tuhan itu menjadi suatu kesia-siaan. 40 tahun melayani, dan apapun yang boleh dilakukan dan dikerjakan di dalam menaburkan segala hal yang baik dengan perbuatan dan tindakan. Dan mungkin kadang-kadang saudaraku tidak dihargai, dan kadang-kadang mungkin saudaraku yang Tuhan kasih orang kemudian berbalik, air susu dibalas dengan air tuba, it doesn't matter. Itu tidak menjadi persoalan. Sebab engkau menyadari yang mengukur dan menilai adalah yang di atas. Hidupmu dinilai oleh yang di atas. Dan karena itu taburkanlah hal yang baik. Apa yang dapat kau beri, apa yang dapat kau lakukan di dalam kehidupan ini satu dengan yang lain, di dalam pergaulan, di dalam pelayanan, lakukan itu. Dan sadari saudaraku yang Tuhan kasih, engkau tidak pernah mengharapkan balasnya. Engkau tidak inginkan manusia menjadi terikat kepadamu, tapi engkau ingin supaya setiap pribadi mengucapkan syukur kepada Tuhan. Belsasar pada hari pesta besar di istana, dan memikirkan saudaraku betapa hebatnya Babelonia dengan semua tembok-tembok yang luar biasa besarnya, berpesta poralah dia dengan barang-barang yang sebenarnya dia tidak boleh sentuh, barang-barang yang datang daripada bait Allah yang direbut oleh Nebukadnezar 587 sebelum Masehi. Saudaraku, ketika dia mengambil semua barang-barang tersebut, membawanya ke Babelonia bersama dengan 3 gelombang daripada tawanan-tawanan, termasuk tentunya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada hari pesta yang besar, dia pergunakan barang-barang itu, berpesta pora dan berbabukan, menai, tekel, ufar, sin. Tertulislah di tembok itu. Salah satu di antaranya telah ditimbang, dan ternyata neraca tuanku ringan adanya. Bagaimana engkau melihat dirimu, saudara? Kalau pada satu hari, at the judgment day, pada hari itu, hanya dia yang mempunyai hak untuk menghakimi. Kita menasehati, menegur, tapi kita tidak sembarangan, saudaraku, begitu saja serampang 12 menghakimi. Karena memang bukan tugas kita. Penghakiman itu datang dari dia. Dan kita ingin menyadari, saudaraku, bahwa kita lebih banyak menabur yang baik di dalam kehidupan ini. Supaya dengan demikian melalui apa yang kita lakukan, yang terbaik selalu di dalam kehidupan itu, bukan berarti Anda dan saya orang manusia-manusia yang sempurna, tapi pribadi-pribadi saudaraku yang ingin melakukan senantiasa apa yang dapat saya lakukan untuk sesama pribadi manusia yang saya kenal. Mungkin nasihat tidak terlalu perlu uang, saudaraku, tapi mungkin nasihat, mungkin suatu motivasi, mungkin suatu dorongan, apa saja. Kerjakan itu. Selalu dengan segenap hati untuk menyadari bahwa engkau mencari kepentingan Kristus dan engkau tidak mencari kepentingan diri sendiri. Kalau saya beri sesuatu, apa yang saya bisa dapat? Adalah manusia yang melihat kepentingan diri sendiri. Apa yang saya berikan tentu harus ada baliknya dong. Untuk saya, apa yang saya dapat? Itulah pola dagang manusia. Tapi bila mana kita menyadari bahwa kita mengiring akan Tuhan, dan kita menyadari, saudaraku, bagaimana kita melakukan dan menjadikan hidup kita menjadi berkat untuk sebanyak mungkin orang dimanapun mereka berada, maka engkau mencari kepentingan Kristus. Dan engkau tidak menuntut sesuatu yang secara lahiriah, yang secara perkataan membawa manusia, saudaraku, memberikan kembali sesuatu. Dan itu tidak boleh terjadi. Dan tidak perlu terjadi. Apa yang dilakukan oleh tangan kananmu tidak perlu diketahui oleh tangan kiri. Tidak perlu. Tidak perlu. Maybe orang berkata thank you, terima kasih, that's okay. Tapi setelah itu, saudaraku, mungkin engkau melupakan. Dan engkau menyadari bahwa pada gilirannya, akhirnya dari segala sesuatu, berkat itu datang dari itu. Kau menyadari bahwa dia yang berkati kau dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam apapun juga, yang kau perlu lakukan, lakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Jangan mempersoalkannya.
Jangan memperhitungkannya untuk kepentingan dirimu sendiri. Senantiasa engkau menyadari bahwa engkau adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan kita dipanggil, saudaraku, untuk memang diberkati, tapi kita juga dipanggil, saudaraku, pada gilirannya untuk memberkati. Setiap pribadi kita sadari itu. Engkau tidak perlu jadi pendeta, engkau tidak jadi pengurus gereja dan lain sebagainya, tapi setiap pribadi kita yang menyebut dirinya pengikut Kristus, hendaklah itu melekat di dalam dirimu, di dalam pribadimu, di dalam segala keberadaanmu, bahwa engkau ingin menjadikan hidupmu senantiasa berkat untuk orang lain. Dan pada hari itu, saudaraku yang Tuhan kasih, Dia akan menilai, melihat timbangan perjalanan kehidupan. Lebih banyak yang baik atau lebih banyak yang buruk? Apakah di dalam perjalanan mengiring Tuhan kita naik kelas atau jalan di tempat? Adalah pertanyaan yang selalu pada diri kita sendiri. Kekristenannya hanya keluar, masuk gereja, datang, duduk, dengar, pulang, atau kekristenan yang bertumbuh? Kekristenan yang menghasilkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan kalau ini selalu makin perkaya dirimu, saudaraku yang Tuhan kasih, dia mengalir. Dia bukan sesuatu, saudaraku, yang dibuat-buat, tapi dia mengalir dari diri. Firman itu sudah menjadi darah dan daging. Dia tidak menggunakan hafalan di kepala, tapi sudah otomatis. Itu yang kau kerjakan, itu yang kau lakukan. Menghibur, meneguhkan, membagikan, dan apa saja. Dan pada gilirannya kau selalu tahu bahwa apa yang engkau dan saya kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan inilah yang kita bersyukuri, saudaraku. Menjadi pengikut-pengikut daripada Kristen. Apa yang firman Tuhan ajarkan adalah ya dan amin. Mungkin manusia katakan, oh no, om. Kita ini hidup di abad ke-21, di mana segala ukuran adalah uang sekarang ini. Oh yes, of course. Kita semua membutuhkan uang. Siapa yang tidak perlu uang? Kita perlu uang sedikit. No, kita butuh 1 karung kalau bisa, Tuhan. Ya, tentu. Tapi pada gilirannya Anda ingin bertanya kepada dirimu, apakah segala sesuatu diukur dengan nilai-nilai daripada uang? Balas saya yang engkau bisa terima? No. Sebagai pengikut Kristus, engkau menyadari bahwa pada akhirnya uang menjadi alat dan bukan menjadi tujuan. Sadari itu. Sebab manusia yang pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang mengejar sesuatu di dalam kehidupannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya, saudaraku, untuk memuaskan dirinya sendiri, pada gilirannya manusia-manusia ini tidak tahu apa artinya bersyukur. Tidak tahu bahwa anugerah itu datang dari Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua, segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan semua kembali kepada. Pegang ini di dalam dirimu dan kehidupan. Firman tidak pernah berbicara tentang nilai-nilai, saudaraku, yang hanya nilai-nilai, saudaraku, yang bagus, yang indah, yang dibicarakan di dalam gereja. No, dia menjadi sesuatu yang ada di dalam dirimu dan kehidupan, dan dia mengalir. Sebab dia dituliskan oleh Roh Kudus di dalam loh hatimu masing-masing. Tidak ditulis oleh kata-kata dari seorang pendeta. Tidak ditulis, saudaraku, dengan sesuatu yang kau baca dari satu buku yang hanya membawa semangat yang indah, suasana yang indah. No, ditulis oleh Roh Kudus di dalam loh hati kita masing-masing. Dan zaman boleh berlalu, waktu boleh berlalu. Nah, kalau firman itu sudah ada pada dirimu, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tidak dengan sia-sia. Apa yang firman Allah katakan, yang kau katakan, yang kau inginkan menjadi bagian dari hidupmu, bukan telingamu, tapi bagian dari kehidupanmu, jadilah menurut iman. Kau akan lihat, saudaraku, bagaimana firman itu berhasil mengerjakan apa yang Allah tugaskan. Bagaimana firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Bahwa firman itu, saudaraku, tidak akan lenyap. Tapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dunia boleh berubah. Manusia makin mengentengkan hubungannya dengan Tuhan.
semua diukur dengan hal yang bersifat lahiriah. Tapi orang percaya menilai, saudaraku, melihat segala sesuatu di dalam ukuran rohani. Belsasar tidak tahu. Dia pesta dengan segala sesuatu, dia tidak mengerti. Untuk apa itu ada alat-alat di sana? Dia bikin mainan itu, alat-alat semuanya untuk pesta poranya, dan dia tidak menyadari bahwa itu alat-alat yang telah dikuduskan, dipisahkan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, di dalam bait Allah. Dia tidak ngerti. Bagi dia, everything is power. Bagi dia adalah kekuasaan, seperti Nebukadnezar yang harus belajar pada akhirnya bahwa itu Allah yang ada di sana. Saudaraku, Allahnya Daniel ini membawa dia pada akhirnya menyadari bahwa apapun yang ingin dia kerjakan dan lakukan kepada Daniel, saudaraku, tidak akan terjadi, sebab Allah yang di atas sana melindungi Daniel. Sekalipun dia dilempar, saudaraku, masuk untuk bersama-sama dengan singa dan sebagainya, untuk mati. No, Allah beserta dengan Daniel. Apakah Allah kau yakini beserta dengan aku? Dari setiap pagi engkau mulai kegiatanmu. Setiap pagi engkau mulai dengan dia. Dan kau akhiri dengan dia. Dan sepanjang hari, dimanapun engkau ada, dia hadir, dia memegang kau dengan tangan kanannya, dan dia membawa engkau kepada kemenangan. Amin, itu saudaraku. Dia selalu mengatakan demikian. Dan dia selalu meneguhkan kehidupanmu dan kehidupan setiap pribadi kita. Dan karena itu bagi kita, the judgment day bukan sesuatu yang menakutkan, karena kita menyadari pada harinya Allah boleh melihat, dan sabaslah engkau, hei hamba yang setia. Mereka yang menyadari bahwa ketika talenta dibagikan kepada dirinya, mereka membawa kembali hasil daripada talenta tersebut. Dan itulah Anda dan saya, orang-orang yang mengiring akan Tuhan, pribadi-pribadi Kristen, saudaraku, yang tidak hanya menjadikan suatu agama, tapi menjadikan semuanya bagian dari kehidupannya yang melekat, yang membentuk seluruh pola pikirnya, hidupnya, caranya, apapun juga. Tidak menjadi manusia-manusia yang sekedar sempurna menurut ukuran dunia, tapi menjadikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kau ingin lakukan, itu yang saya ingin lakukan, itu yang kita ingin lakukan, mengiring Yesus dari hari ini besok sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah, dan mari kita puji akan nama Yesus. Glory, hallelujah. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing, our heart is one accord. Sadari bahwa hati kita bersatu tatkala kita memuji menyembah Dia. Sometimes hallelujah, oh thank you Jesus. Sometimes praise the Lord, sometimes gently singing, our heart is one accord. Sometimes hallelujah, oh thank you Jesus. Sometimes praise the Lord, sometimes gently singing, oh glory, our heart is one accord. Engkau tilik kami semua masing-masing dengan segala keberadaan kami. Sejak 5 tahun yang lalu kami ikut Tuhan, 10 tahun, 15 tahun. Bagaimana perkembangan diri kami? Makinkah hidup kami menjadi berkat?
bukan menjadikan pribadi-pribadi yang menghakimi, menilai, mengukur orang lain, tapi menjadikan diri dan kehidupan kita kami berkat untuk orang lain. Kami menyadari Tuhan, kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami mengubah kehidupan kami. Segala sesuatu menjadi baru, dan setiap hari terjadi perubahan pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang kami mengiring akan Engkau dan sepanjang kami melekat kepada Engkau, kami sadari Engkau yang membentuk kami dari dalam. Pembentukan yang tidak dilakukan oleh seorang pendeta, tapi pembentukan yang dilakukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri setiap pribadi kami masing-masing. Dan di mana kami katakan, Tuhan, inilah kami, bentuklah kami, jadikanlah kami seturut kehendak, dan biarlah rencana-Mu Tuhan jadi bukan menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak. Yesus, dialah Engkau sendiri yang berkuasa di dalam hidup kami ini, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Oh, sometimes, hallelujah, Jesus, sing it one more time. Oh, sometimes, hallelujah, oh, Jesus. Sometimes praise the Lord, oh, glory Jesus. Sometimes gently sing it. Our heart is one accord. Bapa di sorga, sebentar kami ingin menghantarkan persembahan perpuluhan kami, tilik akan setiap pribadi, akan jemaat-Mu di mana mereka berada, yang mengikuti streaming pada sore hari ini juga. Berkati semuanya, bukakan, pencerahkan diri pribadi kami masing-masing, bahwa kami adalah milik-Mu, dan kami sadari kalau kami milik-Mu, Engkau memeliharakan kami, Engkau memimpin kami melalui masa-masa yang sulit ini, di mana pendapatan berkurang, di mana pekerjaan menghilang, dan di mana kami bertanya-tanya, Tuhan, apa yang harus kami hadapi? Maka dengarkanlah dan perhatikanlah bahwa Dia yang berkata, aku menyertai kau sampai ke datang. Pegang itu dalam. Mungkin kau kecewa, mungkin kau pahit, mungkin saudaraku kau terpukul, tapi sadari bahwa Dia lebih dahulu telah memulainya ketika Ia berjalan menuju gunung Golgota. Dan itulah yang menjadikan bagian kekuatan dari dirimu dan pribadi kita semuanya, untuk mengiring akan Dia, mimpin hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan. Dan biarlah damai sejahtera Allah ini yang melebihi segala akal pikiran akan selalu dan selalu dan selalu memenuhi hati dan pikiran. Berkati setiap tangannya membawa persembahan dan perpuluhannya, sucikan semua oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Setiap pribadi mengatakan amin. Pengumuman Gereja Kristen Navirision nomor suratnya GKNS _503 J _9 2020. Perhatikan situasi penularan COVID-19 yang menunjukkan tren meningkat berbagai daerah di Indonesia. Perlu kiranya Gereja Kristen Navirision mengambil langkah proaktif untuk mengamankan jemaat dengan langkah sebagai berikut. 1. Kegiatan ibadah setiap minggu merupakan satu-satunya kegiatan pertemuan jemaat. 2. Semua kegiatan temu muka seperti RPG, ucapan syukur, doa bersama dan lain-lain ditiadakan. 3. Seperti kegiatan pertemuan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh siapapun berada di luar tanggung jawab Gereja Kristen Navirision. 4. Gereja Navirision akan mempersiapkan sarana streaming untuk unit pelayanan seperti remaja, muda-mudi dan lain-lainnya yang membutuhkannya. Demikian untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaan jemaat secara seksama. Bandung 13 September 2020, Gembala Sidang
GKNS Pusat, Bapak Pendeta Yopi Mandual itu isi. Ya, itu pengumumannya. Sekarang saya akan membacakan good news-nya. Good news-nya, judulnya Sedia Payung Sebelum Hujan. Sedia payung sebelum hujan, memang. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 25. Mencari, mengenal Tuhan dan memiliki iman bukanlah suatu peristiwa semalam, sehari atau seminggu, melainkan suatu proses waktu yang memerlukan ketekunan. Tidak ada formula sakti yang dapat memperoleh di KKR dari hamba-hamba Tuhan manapun untuk mengenal Tuhan. Ketika dan mendadak tidak ada iman karbitan. Banyak orang Kristen baru mencari Tuhan dengan segenap hati ketika angin badai menimpa kehidupannya dengan hebat. Banyak waktu terbuang untuk bersantai, menggambar pribadi-pribadi yang tidak menyiapkan payung sebelum hujan dan badai. Kalau Anda ingin tegak dan tangguh dalam Tuhan, cari dan kenallah Dia, sekalipun Anda tidak menghadapi hujan dan badai. Tumbuhkanlah iman secara wajar dan bukan dadakan. Ketika hujan dan badai menimpa hidup Anda, maka dengan tenang Anda menghadapinya. Tidak ada rasa takut dan bimbang, tetapi hati Anda mantap karena Anda kenal dan percaya akan Dia yang membawa Anda kepada kemenangan. Hidup manusia tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit dan penuh tantangan. Karena latihlah dirimu dalam Tuhan, sehingga Anda akan tahan banting. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Itu ada di Amsal 12 ayat 16a. Angin, hujan, dan badai boleh datang dalam hidup orang percaya, tetapi iman yang teguh siap menghadapinya. Selamat mempersiapkan payung sebelum hujan. Amin. Sekarang saya yang berulang tahun, Ibu Linda Gunawan, tanggal 13 September 2020. Ada Ibu Linda? Puji Tuhan. Oh, enggak ada. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati buat Ibu Linda Gunawan. Dan kedua, Bapak Stefanus Manduapaisi. Oh, ya di Singapura. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, tanggal 14 September 2020. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah minggu depan ibadah umum di gedung GKNS jam 8 seperti ini. Ibadah anak-anak online jam 10 di YouTube channel GKNS Pusat. Ibadah umum online yang untuk sore hari jam 18 di YouTube channel GKNS Pusat juga. Dan ibadah online komunitas wanita hari Kamis tanggal 7 September 2020 jam 18. Komunitas pria hari Jumat tanggal 18 September 2020 jam 19. Komunitas pemuda dan remaja hari Sabtu tanggal 19 September 2020 jam 18. Semuanya ini menggunakan website Google Meeting, link akan dibagikan ke grup masing-masing. Terus ingat buat saudara-saudara, bapak-bapak, protokol kesehatan: 1. Gunakan masker dan face shield. 2. Periksa suhu tubuh di pintu gerbang dan halaman. 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah. 4. Jaga jarak 1-2 meter. Itu protokol kesehatan kita. Dan beban doa kita: 1. Jemaat baik dalam keluarga, usaha dan pekerjaan, studi, teman hidup. 2. Jemaat yang sakit. 3. Keluarga besar pelita bangsa. 4. Pemerintahan pusat dan daerah diberikan hikmat dan kebijaksanaan menjalankan pemerintahan. Itu beban kita doa. Jangan lupa kita doakan setiap hari untuk semuanya, itu beban-beban doa. Puji Tuhan, kami persilakan. Terima kasih. Ini, mari kita bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah kita ini.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu singkat memperingatkan diri kami kembali akan bahaya daripada virus yang dahsyat ini. Yang tidak sekedar kami katakan kami ingin lawan dengan iman, tapi kami ingin memperhatikan akan informasi-informasi berita dari ahli-ahli dunia bahkan, untuk membuat kami selalu berwaspada dan menjaga diri kami masing-masing, keluarga, famili, siapapun juga, untuk saling mengingatkan betapa dahsyatnya peperangan yang luar biasa yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kami berdoa untuk setiap pribadi Tuhan yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada, oleh karena kekhawatiran. Tuhan, Engkau lawat mereka semuanya. Teguhkan mereka semuanya di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Sore hari mereka akan mendengarkan akan streaming ini, agar iman mereka tidak menjadi lemah. Mereka tidak menjadi suam-suam, mereka tidak kehilangan iman, tapi tetap menjaga dan merawat iman, menyelesaikan pertandingan dan peperangan yang dahsyat ini. Demikian juga Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk Pak Indro yang masih berhadapan Tuhan dengan biaya yang luar biasa besarnya untuk merawat kesehatannya, dan operasi-operasi berikutnya. Tuhan tolong dia, teguhkan dia, dan bawa imannya tetap dekat, melekat kepada Engkau. Bapa di sorga, kami menyerahkan Indonesia yang bukan kaya, yang berhadapan Tuhan dengan kesulitan ini, presiden, wakil presiden, dan semua pemuka negeri ini, agar negeri kami terpelihara melewati lorong gelap ini. Kami percaya habis gelap, terbitlah terang. Dan kami percaya Tuhan bahwa harinya akan datang, di mana kami tetap akan berjaga-jaga. Semua ini akan berlalu dan akan menjadi catatan sejarah dunia. Tetapi membawa diri kami Tuhan untuk menyadari bahwa melalui periode ini, kami tidak dilebahkan. Tidak Tuhan menjadi keluar daripada jalur perjalanan pertandingan hidup ini. Kami serahkan segala perkara di dalam tangan-Mu di negeri ini. Dan sidang jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, kemanapun dan apapun yang Kau lakukan, sadari bahwa Kau hidup untuk menjadi berkat. Tidak menghakimi, tidak mengukur, tidak menilai. Kau tetap menasehati, Kau mungkin perlu menegur, tapi dalam segala hal Kau menyadari bahwa kehidupan-Mu senantiasa menjadi berkat untuk setiap pribadi yang Kau temui, yang Kau lalui, yang Kau berhubungan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Angkatlah tangan-Mu. Anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam Anaknya dan di dalam Roh Kudus akan mengawali hati dan pikiran. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan menyembah kita kedua kali. My soul, my Savior God, to thee. Oh, thank you, Jesus. How great, oh, how great thou art, Jesus. How great, oh, kami sembah, kami puja, dan mensehat. My soul, Oh, my Savior God, to thee. Oh, thank you, Lord. How great, how great thou art. How great thou art. One more time. Jesus. How great thou art. How great thou art. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari yang baik ini. Tuhan memberkati.
Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.